Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini lanjut ke langkah atau urutan starting up PLTP. Oke, kemarin kita sudah bahas sampai langkah ke protective device test ya. Sekarang kita lanjut ke langkah persiapan sinkron dengan jaringan atau grid. Sebelumnya ada beberapa di Jawa Bali ya, di transmisi, maksudnya jaringan adalah saluran transmisi itu dibagi dua, ada yang 500 kV, ada yang 150 kV. Untuk PLTP di Jamali kebetulan itu masuknya ke 150 kV ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Pertama adalah masukkan PMS atau pemisah, artinya adalah breaker yang tanpa pengaman. Seperti pada gambar ini yang masuk PMS itu ini teman-teman, ada dua. Umumnya itu ada dua PMS dan satu PMT. Jadi fungsi PMS ini untuk mengisolasi ya, misal tidak ada PMS, jadi nanti untuk pemeliharaan PMT jadi kesulitan pas mau melaksanakan tes buka tutup PMT. Jadi itu fungsi dari PMS. Nah, pun juga saat akan memasukkan PMS perlu koordinasi dengan dispatcher atau P2B. Itu termasuk prosedurnya agar mereka tahu apa kegiatan pada unit pembangkit. Selanjutnya, setelah kita memasukkan pemisah atau PMS, kemudian pastikan drain valve pada pipa uap utama terbuka, yaitu untuk bertujuan untuk menghindari shock press ya saat dikhawatirkan terjadi kegagalan pada saat sinkron kemudian unit trip, maka akan mengakibatkan menutupnya turbin valve. Maka saat itu akan terjadi shock press. Untuk menghindari itu drain valve pada main steam line dibuka. Pun juga fungsi yang lain adalah untuk memanasi atau membuang air yang terkandung pada pipa uap utama untuk menghindari water hammer ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian setelah kita membuka main steam valve, pastikan hasil tes untuk proteksi itu bagus. Nah, itu koordinasikan dengan tim maintenance dan tim engineering dan tim operasi harus saling berkoordinasi. Kalau sudah hasil tesnya bagus, bisa lanjut ke persiapan sinkron untuk memasukkan PMT. Nah, yang belum tahu apa bedanya PMS dan PMT, kalau PMT itu breaker pada tegangan tinggi yang memiliki pemadam busur api. Kalau PMS tidak ya, dia buka tutupnya. Secara desain dan operasinya, kalau isolasi itu proses membuka menutupnya dia manuvernya pelan, tidak seperti PMT. PMT itu manuver membuka menutupnya cukup cepat. Kemudian setelah 3 langkah tadi sudah selesai, maka kita lapor ke dispatcher atau disebutnya PB. Oke, untuk kasih tahu aja, di Jawa Bali itu ada 4 dispatcher ya yang dinaungin oleh satu induk yang disebut P2B, itu pusatnya di Gandul, Depok. Untuk yang nanti akan dibagi-bagi menjadi 4 ya, sub dispatcher
ada yang daerah DKI Banten, dan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian yang terakhir Jawa Timur dan Bali. Setelah kita laporan kepada PB terkait, kita akan memasukkan PMT. Lanjut kita ke persiapan pada sistem sinkron ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu untuk sinkron ke jaringan sudah otomatis, tapi ada beberapa pembangkit yang masih semi manual ya, semi auto ya, saya sebutnya semi auto, karena untuk memasukkannya itu masih butuh bantuan dari operator. Nah, ini adalah contoh gambar dari sinkron troli ya. Masing-masing ini adalah penampakan dari barangnya, sinkron trolinya. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ini adalah monitor utama ya, yang kita monitor saat akan melakukan sinkronisasi pada grid atau jaringan. Ini adalah indikator tegangan ya, indikator tegangan dan frekuensi. Ini untuk tegangan, ini tuh untuk frekuensi. Nah, membandingkan tegangan dari generator dan jaringan. Kemudian ini ada indikator power untuk sinkron troli itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah selector switch. Saya kasih tahu ini adalah untuk masing-masing ada off, ada override, sama ada apa itu, dan satunya adalah posisi check. Nah, jadi ini sekedar ini ya, salah satu contoh yang dilakukan oleh operator. Posisi masukkan dulu sinkron troli ini, nanti ada soket di sana, kita masukkan, kita gabungkan, kemudian posisikan selector switch ini ke posisi check. Nah, setelah itu akan jarum ini akan berputar, ada fast atau slow. Nah, triknya pada operator sebaiknya pada saat melakukan sinkronisasi dilakukan dengan pada posisi fast ke kanan searah jarum jam. Nah, itu karena untuk menghindari kegagalan sinkron. Nah, itu kita mengaturnya pada suplai uap ke turbin. Nah, nanti kapan memasukkan PMT? Nah, ketika jarum ini sudah mendekati ke angka 12 dan lampu merah ini sudah menyala terang, artinya sudut fasanya antara generator dan jaringan sudah sama. Nah, silakan dimasukkan. Jika tidak dimasukkan, tidak sesuai dengan prosedur, artinya misalnya jarumnya menunjuk pada jam 9, artinya sudut fasanya tidak sama, kemudian kita paksa masuk, maka akan terjadi kegagalan sinkron ya. Kok bisa? Itu karena ada beda potensial ya. Kita bayangkan aja, kita menggambar gelombang sinusoidal sudut fasa antara generator dan jaringan, kemudian ada perbedaan sudut fasa, maka pada waktu yang sama akan terjadi perbedaan potensial. Nah, itu mengakibatkan busur api karena ada loncatan. Kemudian terakhir adalah langkah untuk membuat tegangan. Maksudnya dia adalah memberikan suplai arus kepada exciter pada generator ya. Seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah contoh gambar sistem exciter pada generator. Umumnya di Jawa Bali menggunakan eksitasi brushless
artinya dia tanpa sikat itu suplai arus dari resetter ke rotor generator, dan menggunakan tanpa sikat dia memanfaatkan putaran dari generator, turbin generator, kemudian dimanfaatkan untuk memutar ya. Nah di sini ada permanen magnet, jadi ada magnet permanen di sini. Permanen itu diputar, kemudian di sisi statornya ini ada lilitan. Ketika ini berputar rotornya, maka akan timbul tegangan induksi ya ke sini. Nah, nanti akan mengalir ke regulator. Nah, regulator ini mendapatkan inputan dari VT, voltage transformer, yang dia sebagai referensi ya, misal tegangan kurang dari setpoint. Nah ini regulator semacam kontrol valve aja, tegangan kurang dari setpoint, maka regulator akan sedikit membuka, jadi akan sedikit mengejas agar arus yang dari output regulator ini semakin naik. Akhirnya di sini tegangan pada stator semakin naik, dan otomatis pada output exciter arus supply ke rotornya akan semakin naik dan tegangan kembali ke set point. Nah itu kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Dan juga pada operasi normal sistem eksitasi ini dominan untuk mempengaruhi MVAR ya. Nanti kita lanjut bahas MVAR teman-teman setelah pada playlist berikut ini. Dia mengatur besarnya MVAR pada pembangkit sesuai yang diatur oleh dispatcher atau APB, tapi juga putaran generator juga mempengaruhi MVAR, tapi lebih dominan eksitasi yang mempengaruhi daya reaktif generator, daya reaktif atau MVAR. Orang-orang pembangkit nyebut daya reaktif itu biasanya dengan sebutan MVAR, atau orang PB nyebut daya reaktif itu MVAR ya, megaVAR. Nah nanti kita bahas lagi pada video selanjutnya.